Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta cerita seram. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan diberkahi hidupnya. Selamat datang dalam KG Story. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya ketika saya mendaki Gunung Wayang di Bandung, Jawa Barat. Nah, berawal dari keberangkatan kami yang berjumlah 9 orang, yaitu saya, Kang Apuy, Teh Gita, Kakak, Kang Susan, Febri, Aldi, Ega, dan juga satu rekan kerja saya, Nebraska. Singkat cerita, akhirnya kami sampai ke lokasi wisata danau atau Situ Cisanti. Bicara tentang danau ini, Situ Cisanti terletak di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 7 hektar. Dan danau ini terbentuk karena pertemuan 7 mata air. Di antaranya adalah Pangsiraman, Ciklebere, Cikahuripan, Cikawadukan, Cisadana, Cihaniwung, dan Cisanti. Masyarakat setempat memiliki sebutan yang terhormat untuk danau ini, yaitu Mastaka Citarum atau Kepala Citarum. Dengan kata lain, danau ini adalah 0 km dari Sungai Citarum. Di area danau ini terdapat 3 buah makam sejarah Sunda, yaitu Pangeran Ranggawulung, Sembah Dalem Dipati Ukur, dan Pangeran Jagat Rasa. Oh ya, satu hal lagi. Saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa Gunung Wayang ini memiliki 40 arca, dan bahkan seorang kebangsaan New Zealand, seorang perempuan, berani mensketsakan patung atau arca tersebut yang berjumlah 6. Artinya, seorang kebangsaan New Zealand ini pernah ke sana. Kembali ke cerita saya. Setelah kami berada di awal jalur pendakian, entah kenapa kami memilih jalur ke kanan. Jalur ke kanan ini hanya sebuah jalan setapak. Dia naik ke atas bukit kecil. Dari sana kami bisa melihat perkebunan lagi sampai di lereng Gunung Wayang. Tidak ada orang saat itu, sepi. Tidak ada aktivitas para petani. Mengingat waktu sudah cukup sore, pukul 4 sore. Tanpa panjang lebar, kami terus melanjutkan. Karena harapan kami akan ada jalur yang tidak resmi yang dibuat oleh para petani untuk mereka menaiki hutan yang berada di lereng Gunung Wayang, mungkin mencari kayu bakar atau mencari hasil hutan. Kami berjalan terus dan akhirnya kami berjumpa oleh salah satu petani yang baru saja pulang dari kebunnya. Kami pun menyapa beliau dan beliau membalas sapaan kami dengan sangat ramah. Kami pun meminta izin kepada beliau bahwa kami ingin mendaki Gunung Wayang melalui jalur ini. Beliau tidak melarang kami atau bahkan menyuruh kami balik arah menuju jalur resmi. Beliau malah mempersilahkan. Dan sebelum kami berpisah, ada satu cerita yang diceritakan oleh petani ini. Cerita ini cukup
membuat bulu kuduk kami merinding. Yaitu beliau mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, entah beberapa hari, beberapa minggu, bulan, tahun, saya tidak tahu. Beliau hanya mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu pernah ada 2 pendaki yang meninggal dunia karena telah menggulingkan salah satu arca yang di sana, yaitu patung Eyang Semar. Dan mendengar cerita ini cukup membuat ciut nyali kami. Tapi karena keinginan kami yang keras untuk bisa sampai ke puncak Gunung Wayang, cerita itu kami simpan sebagai bahan kami untuk bisa berperilaku yang sopan ketika kami berada di sana. Akhirnya kami berpisah, kami melanjutkan perjalanan menyusuri kebun-kebun itu. Kurang lebih 40 menit dari kami bertemu dengan petani tersebut, tibalah kami di batas kebun terakhir dengan rapatnya hutan di depan. Bak tembok besar di depan kami. Makna tembok besar ini adalah di hadapan kami itu yang hanya ada jajaran pohon yang cukup tinggi, kurang lebih 15 meter, ditambah dengan rimbunnya atau rapatnya pohon-pohon atau ilalang, semak belukar. Kami mencoba mencari apakah ada jalan setapak yang dibuat oleh petani di sana untuk mencari kayu bakar. Tidak ada. Untuk kembali ke jalur yang resmi tadi pun waktu sudah cukup sore, pukul 5. Bagaimana ini? Akhirnya kami memutuskan untuk membentuk formasi, yaitu formasi membuka jalur baru. Setelah terbentuk, maka Ega selaku pelopor dengan tramontinanya atau golok tebas, diikuti oleh Aldi, Febri, Teh Gita, Kang Apoy, saya, Kakak Nibraska, dan Kang Susan. Mulailah Ega menebas semak demi semak, pohon demi pohon. Terus kami merangsek masuk ke rimbunnya atau rapatnya hutan tersebut. Kondisi mulai gelap hingga kami mendengar kumandang azan. Akhirnya kami duduk untuk menghormati azan tersebut, mendengarkan, dan kami pun melaksanakan sholat maghrib dengan seadanya. Lantas setelah kami melaksanakan sholat maghrib, kami pun melanjutkan perjalanan terus. Ega terus menebas pohon-pohon di sana. Dan akhirnya terdengar kembali kumandang azan sholat isya. Kami pun berhenti kembali dan melaksanakan sholat isya. Selepas kami melaksanakan sholat isya, kami pun berjalan kembali menembus rapatnya hutan. Gelap, kami hanya bermodalkan headlamp dan senter. Kurang lebih pukul 9 malam, kami yang berada di barisan belakang, saya, Kakak, Nibraska, dan Kang Susan, melihat di kiri kanan kami, di pohon besar kiri kanan kami, ada cakaran-cakaran kucing besar. Kami terdiam. Berarti masih ada kucing besar di sini. Nah, tapi kami tidak memberitahukan hal ini kepada rekan kami yang berada di depan. Cukup buat kami saja yang berada di belakang untuk menambah kewaspadaan kami. Tidak lama kami setelah melihat cakaran-cakaran kucing besar itu, sayup-sayup kami mendengar ada seorang perempuan yang terus memanggil kami dengan kata-kata ma, terus. Kami terdiam berpandangan satu sama lain. Siapa?
Terkadang ada di sebelah kanan kami yang jurang. Terkadang suara itu datang dari sebelah kiri kami yang datang dari lebatnya hutan. Terkadang berada di belakang kami panggilan tersebut. Kami sadar itu bukan manusia. Kembali kami tidak memberitahukan hal ini kepada rekan kami di depan. Kami terus berjalan hingga suara itu pun hilang. Kurang lebih jam 9 malam. Karena saat itu pun saya melihat jam. Selagi kami berjalan, tiba-tiba di belakang saya mendengar suara seseorang terperosok. Kami pun saling lihat ke belakang. Ternyata di belakang saya, Nebraska sudah berada di tanah. Dengan kondisi kaki sebelah kiri berada di atas tanah dan kaki sebelah kanan tidak terlihat. Dia mengadu kesakitan. Dia hanya bilang tolong. Aduh, tolong. Langsung kami pun mengangkat badan Nebraska. Dan ternyata kaki Nebraska terperosok ke dalam sebuah lubang yang kurang lebih diameternya 15 cm. Habis sampai menelan kaki yang sebelah kanan sampai ke pangkal paha. Artinya cukup dalam lubang ini. Kami pun tertawa, sempat tertawa. Berjalan kurang lebih 10 menit dari kejadian tersebut, kembali Nebraska terperosok ke dalam lubang. Yang saya rasa kok lubangnya sama dengan yang tadi. Dan kaki kanan juga yang terperosok. Dalam hati saya, kok bisa Nebraska kembali yang mengalami hal ini? Sedangkan itu jalur yang baru kami buat. Rekan-rekan kami di depan, termasuk saya dan kakak, tidak mengalami hal itu. Kami bangun kembali Nebraska dan tetap berjalan. Kami bilang ke Nebraska bahwa lebih hati-hati, pandangan senter ke bawah. Kurang lebih setengah 11 malam, saya mendengar Kang Apur teriak dari depan. Bang, break, teh kita sudah gak kuat. Mendengar teriakan Kang Apoy, saya pun berlari menuju teh kita. Dan kemudian saya menjumpai teh kita sedang duduk di pinggir jalur yang baru dibuat Ega dengan keadaan yang sangat lemas, pucat, dan terkadang sekali emosi. Dia bilang, saya udah gak kuat bang. Akhirnya saya bilang ke teh kita, gimana ke teh kita? Berarti kita harus stay di sini, kita harus bermalam di sini, berhenti di lokasi ini. Dia bilang, iya bang. Karena dari tadi bang, terus terang ada yang mengikuti saya di sebelah kiri kaki saya. Kaget saya mendengar hal itu. Saya bilang, seperti apa teh yang ngikutin? Sebuah makhluk yang merayap bang, tangannya panjang, badannya cukup seperti orang kurus, kering. Artinya teh kita cukup jelas melihat makhluk tersebut. Saya pikir itu hanya halusinasi teh kita yang sedang kelelahan. Lantas teh kita pun bilang, bang jujur, saat ini saya sedang datang bulan. Lemaslah saya mendengar teh kita berbicara seperti itu. Bahkan Kang Apuy selaku suaminya pun tidak tahu saat itu kalau teh kita sedang datang bulan. Dan teh kita pun tidak mengatakan kepada Kang Apuy bahwa dari tadi ada makhluk yang mengikutinya. Sesaat saya tengah memikirkan kata-kata teh kita tersebut, pandangan saya tertuju pada satu titik yang berada di depan Ega. Saya melihat sebelah kiri Ega ada sebuah lokasi yang mungkin bisa dibilang cukup rata, ditumbuhi dengan rumputan, cukup buat satu tenda. Saya melihat sebuah kepala di sana berada di tanah, tetapi membelakangi saya. Saya yakin saya cukup jelas, saya tidak capek, saya tidak lelah. Saya melihat jelas, bahkan saya senter kepala
berwarna hitam seperti buah kelapa yang dilumuri sisa oli bekas, berminyak seperti itu. Dan dia bergerak-gerak. Saya bilang, itu apa? Itu kepala, itu kepala. Saya bilang ke teman saya. Dan saya kembali melihat tidak ada benda tersebut. Betapa kagetnya saya. Semua pun sempat tertawa melihat kondisi seperti itu. Akhirnya, ya sudah, saya bilang, coba Ega dan Aldi cari lokasi di depan untuk kita camp, karena kondisi di sini tidak memungkinkan. Akhirnya mereka berjalan. Setelah itu mereka berteriak, ada nih lokasi lumayan buat camp, tapi cuma buat satu tenda. Mendengar hal ini kami pun semua berjalan menghampiri Ega dan Aldi. Dan benar saja, di sana cuma ada satu tenda. Sisanya dengan kondisi yang sangat miring. Akhirnya kami mendirikan tenda, cukup satu tenda, di mana tenda itu kami khususkan buat Teh Gita dan Kang Apuy selaku suami istri. Selebihnya kami di luar hanya tidur beralaskan matras dan tidak memakai flysheet karena cukup rimbun pohon-pohon di sana. Tidak memungkinkan kami untuk membuka flysheet. Tak lupa kami pun membuat perapian. Kami buat api unggun untuk menghangatkan badan kami. Kami pun makan di sana, membuat kopi dan sebagainya. Malam pun semakin larut, kami sudah kelelahan. Kami pun memutuskan untuk tidur. Bahkan karena tingkat kemiringannya, kami terpaksa harus mengikat badan kami dengan webbing ke pohon agar tidak turun. Kita tidur dengan lelap. Dan sesaat setelah kami terlelap, Nebraska yang berada tepat di samping saya menyentuh badan saya dengan tangannya seperti ini. Saya mendengar kata-kata, bang. Saya bilang, kenapa? Ada yang mengelus-ngelus kepala saya, bang. Hah? Saya bangun. Bagaimana tangannya? Artinya rasanya seperti tangan laki atau perempuan? Nebraska mengatakan, tangan perempuan, bang. Tangan perempuan. Ayo sudahlah. Kayaknya dia suka sama kamu itu. Udah biar aja tidur aja, buat tidur aja. Oke. Tidur kembali. Tidak lama dia melakukan hal sama seperti yang tadi. Bang. Dia mencolek pada saya. Kali ini lebih keras. Bang, itu tangan lagi bang ada di kepala saya bang. Saya lihat nggak ada apa-apa. Ini bang dia lagi ngeles-ngeles saya. Tangan perempuan. Terus udah biarin aja lah. Kayaknya dia suka sama kamu udah anggap aja tidak terjadi apa-apa, saya bilang. Tidur. Akhirnya Nebraska tidak melakukan hal sama lagi. Kita semua tidur. Dan pada pukul 3 pagi kurang lebih, saya terkaget karena saya merasa ada seseorang yang menepuk lutut saya dengan sentuhan yang sangat halus. Kemudian saya membuka mata saya perlahan dan kaget saya. Di hadapan saya, dekat wajah saya, ada wajah seorang perempuan. Dia seperti orang berkebangsaan Chinese. Tapi rupanya seperti peran-peran wanita Cina zaman dahulu. Namanya poninya, dia punya rambut pinggirnya, antingnya, dan bahkan pakaiannya itu seperti sutra tipis. Tapi ada beberapa lapis.
Kemudian listnya itu ada di sini tuh ada orang biru, bajunya cukup panjang ya. Dia menepuk, tapi yang saya melihat tuh dari kepala sampai batas pinggang saja. Dia seperti menunduk ke arah saya sambil tersenyum. Dia bilang, ada api. Seperti itu. Sesaat setelah dia mengatakan ada api, saya langsung bangun. Karena saya melihat kobaran api setinggi 2 meter tengah menyala. Itu datang dari api unggun yang kami buat. Saya langsung berteriak, ada api! Sontak semua yang tidur berdiri semuanya. Yang dalam tenda pun keluar semuanya. Karena api tersebut sudah membakar sleeping bag Febri. Dan sedikit lagi mencapai tenda yang didiami oleh Kang Apri dan Teh Gita. Kami semua berusaha memadamkan api itu dengan sebisanya. Dan kami pun rela menghabiskan 2 dirigen atau kurang lebih 10 liter air untuk mematikan kobaran api itu. Alhasil sudah cukup lama kami mematikan dan benar-benar padam. Dan sekali di apinya ada lagi, kami padamkan lagi. Mulai dari situ semua terjaga, terbangun, tidak tidur. Sampai pukul 6 pagi. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Wayang. Tapi saat itu Teh Gita dan Kang Apuy tidak ingin melanjutkan. Dia mengatakan bahwa, Bang, saya tidak bisa ikut ke puncak karena Teh Gita tidak sanggup lagi. Kami jadi stay di sini saja. Oh ya sudah, berarti barang-barang kami, tas dan segala macam itu kami tinggal di sini. Jadi kami summit hanya dengan membawa perlengkapan seperlunya. Akhirnya pun kami melanjutkan perjalanan dan kurang lebih 30 menit sampai kami di puncak Gunung Wayang. Sampai di sana kurang lebih sekitar 7 orang ya. Sisanya karena Teh Gita dan Kang Apuy ada di tenda. Cukup indah, luar biasa pemandangan pagi hari. Dan kami pun bisa melihat ke sisi kawah yang berada di Gunung Wayang. Sisi Pengalengan berarti. Saya pun baru tahu, oh ternyata di sana ada kawah yang cukup aktif ya. Bahkan digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Dan akhirnya setelah kami menikmati beberapa saat waktu di sana, kami pun kembali ke tenda yang ada Kang Apuy dan Teh Gitanya. Kami pun menganggapkan barang, packing lagi untuk kembali turun. Tapi kali ini kami memutuskan untuk melalui jalur yang resmi. Akhirnya pun kami memilih jalan yang lain menuju jalur yang resmi. Anehnya di sepanjang perjalanan kami pulang itu kami semua melihat tidak ada yang namanya arca satupun. Yang kami lihat hanya hutan-hutan biasa seperti kami mendaki gunung lainnya. Tidak ada arca-arca itu. Sampai kami tiba di jalur yang resmi yang di awal tadi. Yang dimana dekat dengan petilasan di Pati Ukur. Sampai sana kami bilang, kok mana arcanya? Mana patung nggak ada? Ya sudahlah. Ya mungkin ada dan tiada. Dan kembali kami menuju Situ Santi untuk menikmati santap siang kami di sana. Saya rasa cukup itu saja cerita yang baru saja saya share, saya bagi ke para pecinta cerita seram. Mungkin dari teman-teman pecinta cerita seram pernah ada yang mengalami yang serupa dengan saya di gunung tersebut. Silakan tulis di kolom komentar ataupun
Jika teman-teman menyukai cerita tadi, silakan tekan tombol like, share, komen, dan juga subscribe-nya guna mendukung acara ini. Dan saya pun akan kembali dengan cerita-cerita saya selanjutnya. Itu saja dari saya. Tetap sehat, jaga keselamatan, jaga diri. Jangan pernah takut, karena sesungguhnya Tuhan selalu bersama kita. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.